Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai syarat syukur dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmatnya, dengan hidayah darinya, Allah mudahkan kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidaklah mampu kita melangkahkan kaki kita hadir di masjid ini melainkan semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu wajib kita bersyukur dengan lisan kita memuji Allah, bersyukur dengan hati kita meyakini seluruh nikmat ini datang dari Allah, kemudian bersyukur dengan anggota tubuh kita memanfaatkan nikmat Allah ini untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa dan selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, limpahkan salawat kepada Muhammad SAW. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah pujian. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah sana'uhu inda malakil a'la. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad di sisi malaikat yang tinggi. Jadi Allah itu berada di langit, Allah itu berada di atas arasnya, dan di bawah aras itu, arasnya dipikul oleh para malaikat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi sifatnya. Allah memiliki sifat yang ulia, yang tinggi. Dan inilah akidah yang sesuai dengan Al-Quran. Allah itu fis sama, di langit. Dan Allah itu di langit, Allah tidak butuh langit, namun Allah berada di atasnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana kita masih pada babu majaa minat taghliz fi man abadallah inda qabri salihin atau qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bismillah. Bab majaa, apa saja dalil-dalil yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam minat taghlil, yang menjelaskan tegasnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadahu, dan bagaimana kalau seandainya orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh itu sampai menyembah orang saleh. Tentu lebih berat lagi, lebih keras lagi larangan dari Rasulullah SAW.
Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, dalil yang dibawakan oleh al-muallif atau penulis yang semoga Allah rahmati. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Wali muslimin an Jundub bin Abdullah qal, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, wali muslimin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sahih Imam Muslim, an Jundub, dari sahabat yang namanya Jundub bin Abdullah bin Abdullah qala, Jundub bin Abdullah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal 5. 5 ini nanti ada khilaf di antara ulama, apakah 5 hari atau 5 tahun. Ada 2 pendapat, Pak. Jadi Jundub bin Abdullah berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal 5 hari. Kita ambil aja pendapat yang mengatakan 5 hari, maka kita terjemahkan dengan 5 hari ya. Jadi sebelum 5 hari beliau meninggal, wa huwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, inni abra'u ilallah, sesungguhnya, benar-benar, ini penegasan. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran atau As-Sunnah didahului dengan kata inna tambahan ana jadi ini ya. Ini sesungguhnya, ini memberikan makna sesuatu yang tegas, sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah. Ini sesungguhnya aku, abra'u, berlepas diri, bara gitu ya, tidak memihak, sesungguhnya aku tidak pro, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah berlepas diri ilallah, kepada Allah. Jadi tidak ada urusanku ya Allah, itu maksudnya kalau bahasa kita, ya Allah tidak ada urusanku lagi, aku berlepas diri, aku tidak ikut-ikutan ya, aku bara, ya berlepas diri ya, tidak ada lagi kaitanku, aku bersihkan diriku. Ini termasuk maknanya, Pak. Ini sesungguhnya aku, abra'u, berlepas diri, bara, ilallah, kepada Allah, ayyakuna li minkum khalilun, untuk menjadi ya kekasih kalian gitu. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, aku itu bukan khalil kalian. Namun khalil ini, Pak, ini lebih tinggi tingkatan cinta daripada Habib. Habib juga kekasih, diterjemahkan dengan sama, kekasih. Namun khalil ini tingkatan cintanya itu sudah di puncak. Jadi khalil itu kan kalau terjemahannya kekasih. Namun kekasih maksud di sini tingkatan kasihnya atau tingkatan cintanya tidak ada yang lebih. Artinya Rasulullah ingin menegaskan bahwasanya yang menjadi kekasih Rasulullah SAW yang paling tinggi itu adalah Allah. Nah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad ittakhadhani khalilan, telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasih. Maka di sini ya kita tegaskan, Pak, yang menjadi khalilullah, khalilur rahman ada 2 saja nanti, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka kalau anak kita ada namanya khalilullah atau khalilur rahman, maka rubah saja. Karena yang dijadikan oleh Allah khalil, kekasih yang sudah mencapai derajat khullah, derajat kasih atau cinta yang paling tinggi, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka selainnya tidak ada yang dekat itu. Artinya sudah betul dekat beliau dengan Allah. Jadi yang menjadi khalil beliau itu adalah Allah. Dan beliau tegaskan dan dalam hadis yang berikutnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad ittakhadhani khalilan, telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih yang tidak ada lagi ya yang menandinginya. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih Allah.
Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalau seandainya diperbolehkan, namun tidak boleh. Hanya khalil Allah, khalilur Rasulillah itu hanya Allah. Namun kalau seandainya, kalau semisalnya aku menjadikan dari umatku khalil, kekasih, lattakhaztu Abu Bakrin khalilan, maka sungguh aku telah menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai khalil bagiku, sebagai kekasihku. Namun kasih yang tinggi sekali levelnya, Pak. Tingkatan kasihnya yang paling tinggi itu khalil, bukan habib. Habib di bawah khalil gitu. Ala, maka perhatikanlah, ketahuilah gitu ya. Wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu, dahulu mereka, yattakhiduna, menjadikan qubur anbiya'ihim masajida, kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajida, janganlah, maka janganlah, ini ada larangan, Pak ya. Ini lamun nahi ini. Maka janganlah, kata Rasulullah, kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni, maka sesungguhnya, anhakum, aku larang kalian, andzalika, dari melakukan perbuatan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Rasulullah di statement akhir dari redaksi hadis ini, ya, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang beliau wariskan hadis ini, untuk sekali-kali tidak menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, apalagi kuburan manusia yang tingkatan ketakwaannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi, dari para sahabat di bawah nabi, tentu tidak boleh juga. Di bawah sahabat lagi tabi'in, di bawah tabi'in, atba'u tabi'in, kemudian para wali, para aulia, kemudian para ulama, kemudian para hukama, ahli hikmah dan semisalnya, para zuhad, orang-orang yang zuhud, ya. Tidak boleh kita jadikan kuburan mereka itu sebagai tempat kita khususkan untuk salat menghadapnya, naudzubillah, atau kita jadikan mereka perantara dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kepada syarah dari hadis ini, berkatan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala asy-syarihu hafizahullah taala, tarajimu, ya, tarajim jamak dari tarjamah, artinya biografi singkat dari perawi hadis ini, dari rawi daripada hadis ini, yaitu sahabat Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, awalan, pertama, Jundubun huwa, Jundub adalah, dia adalah namanya adalah Jundub ibnu Abdullah. Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajaliyu, sahabiyun masyhur. Nama beliau adalah Jundub. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bikin nama anak, ya sekali-kali bikin nama Jundub, kan jarang, Pak ya. Nama anaknya siapa, Pak? Jundub. Masya Allah, ini nama sahabat, Pak. Ya, perawi hadis. Jundub nama pendek, Pak. Namun yang panjang itu nasabnya, nama ayahnya, kakeknya gitu ya. Jadi nama orang Arab itu pendek-pendek sebenarnya, Pak. Ya. Jundub bin Abdullah, nama sahabatnya Jundub, ayahnya Abdullah bin Sufyan, kakeknya Al-Bajaliyu, ya dari ya Bani Bajal gitu. Nama kabilahnya, sukunya Bajal, maka dinisbahkan Al-Bajaliyu kepada beliau. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang terkenal. Masyhur ini artinya yang populer, Pak. Jadi nggak ada sahabat yang nggak kenal Jundub ini. Jadi kalau dengar nama Jundub, ini masyhur nih. Ada rajulun masyhur, ini seorang yang masyhur gitu.
Mata ba'da sittin, beliau meninggal setelah 60. Ada dua maknanya, boleh jadi setelah usianya 60 tahun dan bisa jadi setelah tahun 60 Hijriah. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Kemudian dalam hadis ini tadi juga Rasulullah menyinggung sahabat ya, yang pertama kali yang membenarkan peristiwa mukjizat besar yang dialami oleh Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj, yaitu sahabiyun jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan ya, untuk supaya aku dijadikan di antara kalian itu kekasih Allah. Ya. Ayyakuna li, aku itu menjadi di antara kalian itu kekasih. Enggak, kekasih yang sifatnya khalil, Pak. Tapi kalau kekasih Habib bisa. Namun kalau khalil itu Rasulullah berlepas diri, karena yang menjadi khalilullah itu hanya beliau dan Nabi Ibrahim saja. Kemudian beliau juga menegaskan, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku khalilan, kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian Nabi mengandai-andaikan, memisalkan, kalau semisalnya, kalau seandainya aku menjadikan ya dari umatku seorang khalil, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun khalil ini, Pak, kasih yang sudah level atas gitu ya. Istilahnya itu tidak ada lagi yang mencapai derajat kasih yang melebihi khalil. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sehingga di sini juga beliau akan menjelaskan kepada kita, pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan, tentang biografi singkat daripada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini Pak, ini ya bukan nama aslinya, kunyah beliau. Abu Bakrin huwa Abu Bakar, dia adalah Abu Bakrin Siddiq, atau kalau kita baca terpisah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kunyah beliau Abu Bakar itu, Pak. Kemudian laqab atau gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau adalah As-Siddiq, yang sangat jujur. Jujur dia, tidak pembohong, dan yang membenarkan. Ada dua mananya, jujur dan yang membenarkan. Membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa menggunakan logikanya, tidak. Namun beliau membenarkan dengan pendekatan iman, ya, dengan pendekatan iman, didahulukan keyakinan. Beda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik, masa ya cuma semalam katanya dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini jauh, ini tidak masuk akal ya. Tapi kalau Abu Bakar enggak. Kalau yang bilang itu adalah Rasulullah ya, maka Allah mampu. Jangankan semalam ya, sedetik pun kalau Allah mampu bisa, Pak. Ya, sebagaimana Allah berikan ya kekuatan dan kelebihan kepada jin ifrit. Jin ifrit menawarkan bantuan kepada Nabi Sulaiman sebelum berdiri dari kursinya, dari singgasana, dia mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang berada di kota Yaman. Jadi Bilqis itu, Pak, di Yaman itu, di Sabah itu. Sabah itu, Pak, berada di Ma'rib. Ma'rib itu tempat kami belajar dahulu. Maka sampai sekarang masih ada, Pak, apa namanya, cagar wisata arasnya Ratu Bilqis, namun sudah bentuk batu-batu gitu kan ya. Jadi negeri Sabah itu di mana sekarang, Pak? Ini bisa Bapak googling juga ya. Negeri Sabah itu sekarang di mana tempatnya, Pak? Di Ma'rib. Ma'rib itu nama provinsi di Yaman. Itu jauh sekali dari Yaman ke Palestina, karena Nabi Sulaiman kerajaannya di mana, Bang? Di Palestina. Itu lama, jauh kali itu. Jin ifrit, dia kan dalam Al-Quran, Pak ya, menawarkan bantuan kepada siapa? Nabi Sulaiman, karena memang Nabi Sulaiman ini Allah berikan mukjizat untuk menguasai seluruh jin itu tunduk, ya kan? Tunduk di bawah kekuasaannya, bebas mau ngatur jin gitu. Ya, namun ini khusus bagi beliau. Kita nggak boleh kalau gitu. Kita boleh punya jin dan ustaz, nggak boleh, ya kan? Ini syariat kekhususan
yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jangan kita ingin, kalau Nabi Sulaiman itu ya istrinya banyak Pak, ratusan. Kalau seperti itu boleh dan tidak boleh Pak. Itu namanya syariat sebelum kita itu kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad maka tidak boleh kita lakukan. Seperti syariat Nabi Musa juga. Kalau orang tobat itu disuruh bunuh diri kan gitu. Faqtulu anfusakum gitu. Fataba ila bari'ikum. Disuruh bunuh diri. Ya kan? Nah, ini tidak boleh lagi dalam syariat Islam. Haram hukumnya. Bunuh diri itu na'udzubillah Pak. Ada dua kemungkinan, bisa orang yang bunuh diri itu masuk neraka kekal kalau dia menghalalkan bunuh diri, ada juga yang tidak kalau dia tidak menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillah. Ya, itu termasuk dosa besar. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Artinya apa Pak? Artinya mampu bagi Allah untuk memperjalankan beliau. Dan Abu Bakar benarkan. Jin Ifrit saja mampu Pak ya, dari Yaman pindahkan singgasananya Ratu Bilqis kemana? Ke Palestina Pak. Sebelum Nabi, lihat Pak ya, jangan kan satu malam ya, sebelum Nabi berdiri dari kursinya. Namun ada pula orang yang Allah berikan ya kelebihan karomah, mampu memindahkannya sebelum beliau mengedipkan matanya. Luar biasa. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya Pak ya. Subhanallah. Nah, jangankan pindah, dan Mekah, kalau kita googling Pak ya, kita lihat map itu, Mekah ke Palestina itu lebih dekat daripada Yaman kemana? Ke Palestina. Coba Pak, bisa dilihat sekarang itu kan. Itu mampu ya, apalagi semalam ya. Maka penolakan orang kafir Quraisy itu nggak masuk akal juga gitu ya. Allah mampu, itu kan Allah yang memperjalankan. Kan lailan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Kan semalam aja dalam surah Al-Isra itu. Mampu apa? Allah memperjalankan. Jangankan Allah ya, orang di masa Nabi Sulaiman pun mampu memindahkan itu Pak ya. Sebelum Nabi Sulaiman menggerakkan kelopak matanya, lihat sebelum berkedip gitu. Subhanallah. Apalagi Allah kan, Allah tentu mampu lagi. Ya kan, mungkin sebelum kita bernapas mampu Allah. Allah Maha Kuasa. Ini ya, kalau seandainya mereka main logika, artinya ya apa yang Allah tetapkan dalam syariat ini Pak, ini masuk logika semuanya. Namun terkadang logika kita yang belum sampai, otak kita masih pendek sumbunya Pak ya. Karena setiap syariat ini Pak pasti ada hikmahnya. Namun ada hikmahnya itu yang otak kita belum sampai gitu. Ya, ini termasuk kaidah akidah Ahlussunnah bahwasanya setiap syariat yang Allah tetapkan ini Pak, ini adil semuanya. Harus kita yakini, penuh dengan keadilan. Allah menyuruh kita melakukan tauhid ya, mengesahkan Allah, itu adil. Allah menetapkan hukum-hukumnya adil semuanya. Hukum potong tangan bagi pencuri itu adil Pak ya. Namun terkadang akal manusia ini Pak ya belum sampai akalnya kepada memahami hikmah, rahasia, alasan di balik itu. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Abu Bakar disebutkan dalam hadis ini sehingga biografinya pun disebutkan oleh beliau. Jadi Abu Bakar itu siapa? Nama aslinya namanya Abdullah. Abdullah ibnu Utsman ibni Amir. Namanya Abdullah bin Utsman, kakeknya Amir. Ibni Amr ibni Ka'ab. Ayah dari kakeknya adalah buyutnya ya. Amir ya, Amr. Amir itu kakeknya, Amr ya buyutnya. Ibni Ka'ab ayah dari buyutnya. At-Taimi, beliau dari suku At-Tamim. Ini At-Taimi ini nisbah kepada Bani Tamim. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi, salah satu kabilah yang amat sangat keras permusuhannya terhadap Dajjal di akhir zaman adalah dari Bani Tamim ini. Dan penulis kitab ini ternyata nasabnya juga dari Bani Tamim, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini. Beliau juga ya At-Taimi atau At-Tamimi, sama At-Taimi ya kan, At-Tamimi itu sama. Dari Bani Tamim, itu kabilah, salah satu kabilah Quraisy itu yang sangat ya keras. Nanti kata Nabi dalam hadisnya sahih, permusuhannya sangat keras terhadap Dajjal, nggak bisa Dajjal mempengaruhinya. Ya, Dajjal ya. Nah.
Taib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, khalifatu Rasulullah, beliau adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afdalus sahabati, dan para sahabat, dan sahabat yang paling utama di antara seluruh para sahabat itu Abu Bakar. Khilafan lisyiah, berbeda dengan keyakinan Syiah laknatullah alaihim. Ya, karena Syiah laknatullah meremehkan, merendahkan Abu Bakar. Yang nomor satu Ali katanya, naudzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus sahabah itu adalah Abu Bakar. Sementara Syiah, naudzubillah ya, enggak apa ya, sementara Syiah menuduh, memfitnah Abu Bakar yang membunuh Fatimah. Iya Pak, ada datanya kita. Ya, naudzubillah, fitnah yang kejam ya. Maka hati-hati Pak ya kita terhadap Syiah. Tidak ada toleransi dengan Syiah. Ya, makanya kami memberikan nasihat kepada ormas apa ya, mudah-mudahan ayo kita, naudzubillah, enggak ada Pak. Selama orang itu mencaci sahabat, menghina sahabat, enggak ada toleransi. Jangan ya ada mudahanah, bermudah-mudah terhadap Syiah. Itu musuh dalam selimut itu. Ya kan? Mengaku Islam namun bukan Islam yang mereka tampakkan. Naudzubillah Pak. Sangat keji tuduhan mereka terhadap sahabat. Apalagi terhadap Bunda Aisyah. Apalagi terhadap Abu Bakar nih Pak. Ya. Setiap kali kita mencaci Abu Bakar itu zikir yang paling afdal. Menurut Syiah, afdalul zikri sabbu sahabah. Sabbu Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Zikir yang paling afdal itu Pak mencaci Abu Bakar, Abu Bakar finnar, Abu Bakar itu pahalanya banyak menurut. Maka nggak ada toleransi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus sahabati bil ijma', ya. Jadi Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama, ini berdasarkan ijma'. Ini dalil Pak ya. Ijma' itu hujjah di dalam agama kita setelah sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma'. Maka seluruh para sahabat sepakat ini Pak ya. Hatta Ali pun sepakat. Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, ya kan, sahabat yang sangat mencintai sahabat yang lain. Ali bin Abi, bahkan Ali bin Abi Thalib menamai anaknya dengan Umar, Utsman, gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mata sanata salasata asyar. Ya, beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. Walahu salasun wa sittuna sanatan. Ya. Beliau berusia 63 tahun radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Jadi dalam hadis ini Pak, Jundub bin Abdullah mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal 5 bi khamsin ay khamsi layalin. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang kuat nih Pak ya, 5 hari sebelum meninggal. Waqila, ini qila ini Pak, kalau kita katakan qila, dikatakan ini dalam ilmu hadis ini dikatakan sighatut tamrid, namun maknanya ini lemah ya. Ini ada juga pendapat namun lemah. Waqila, dan dikatakan ada ulama yang berpendapat ya, khamsi sinin, sebelum meninggal beliau, 5 tahun sebelum meninggalkan gitu. Namun ini pendapat yang lemah, yang kuat adalah khamsi layalin, 5 malam sebelum beliau wafat. Jadi Jundub bin Abdullah mendengarkan hadis ini 5 malam. 5 malam ini sama dengan 5 hari, sama aja ya. 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Berarti apa Pak? Berarti di akhir hayat beliau, di detik-detik terakhir beliau di dunia ini, beliau tetap mengingatkan sahabatnya, termasuk kita umatnya, akan bahayanya kesyirikan. Ya. Yang mana syirik itu Pak? Menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Masjid itu Pak kan isim, namanya kalau dalam bahasa Arab ismul makan. Isim makan itu artinya kata keterangan tempat gitu ya. Asalnya dari sajada yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, la tasjud. Ya. Masjidan, masjidan. Jadi masjid itu tempat sujud kan gitu. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sujud
Ya, mereka sujud ini simbol daripada ibadah. Sujud kepada kuburan para nabi mereka. Nah, ini nabi saja dilarang. Kenapa dilarang? Ini adalah wasilah kepada syirik. Karena seluruh wasilah atau seluruh sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan itu haram. Yaitu hukumnya haram, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena syirik itu haram. Makanya ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, ya, setiap sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukum sarana itu haram juga. Sebaliknya, setiap sarana yang mengantarkan kepada hukum wajib, maka hukumnya juga wajib. Sebagaimana kaidah yang masyhur di tengah-tengah para ulama kita, ma la yatimmu bihil wajibu illa bi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidaklah sempurna yang wajib kecuali dengannya, makanya ini yang menyempurnakan yang wajib ini hukumnya juga wajib. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Contoh, Pak, kita sholat hukumnya apa, Pak? Wajib. Kita tidak akan sempurna sholat kita kecuali dengan belajar, ya, ilmu tentang sholat, sifat sholat Nabi. Berarti mempelajari sifat sholat Nabi juga nah, ini contoh realnya atau contoh sederhananya seperti itu. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang haram, segala yang mengantarkan kepada yang haram, hukumnya juga haram. Termasuk ini, Pak, ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ma'asyiral muslimin, kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah bersabda, inni abra'u ay amtani'u, aku menahan diriku, itu arti amtani'u, aku menahan diriku. Wa unkiru, kemudian makna yang kedua kata beliau, dan aku mengingkari. Apa yang diingkari oleh Nabi? Menjadikan selain Allah sebagai khalil beliau, ya, sebagai kekasih yang paling tinggi, karena kekasih beliau itu hanya Allah saja, ya. Karena dalam hadis, ya, dalam redaksi hadis yang berikutnya beliau menegaskan, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah qad ittakhadani khalilan, telah menjadikan aku sebagai khalil, gitu, ya. Kemudian beliau menjelaskan juga kepada kita apa makna khalil, ya. Ini seperti yang telah kami sampaikan tadi sama, Pak, ya. Khalil dalam istilah orang Arab, al-khalilu huwa, khalil itu dia adalah al-mahbubu ghayatal mahabbah. Yang dicintai itu artinya mahbub. Mahbub itu artinya yang dicintai. Namun cintanya itu sudah ghayah. Ghayah itu sudah puncaknya, Pak, ya. Sudah mencapai puncak, artinya sudah final, sudah, ya, di titik yang terakhir, gitu. Di puncaknya kecintaan. Jadi yang dijadikan Nabi sebagai khalilnya adalah Allah saja. Artinya sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi itu hanya siapa, Pak? Hanya Allah. Seharusnya kita juga seperti itu. Ghayatul mahabbah di hati kita. Al-mahbub, mahbub itu kan yang dicintai, objek yang dicintai, gitu, ya, al-mahbub. Karena ini isim maf'ul. Objek yang harus kita cintai itu mesti nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah, ya. Karena kita tidak akan merasakan, Pak, yang mana iman itu manis, gitu, ya. Karena iman itu bisa dirasakan, ya, Pak, bagi orang yang beriman itu, mereka merasakan, ya, kita merasakan manisnya iman itu. Manisnya mengesahkan Allah, ya, manisnya beribadah. Pedih rasanya kalau mendengar syirik, ya, Pak, ya. Mendengar penyimpangan itu pedih kita hendaknya. Ya, dengar orang akan ikut-ikutan kesyirikan, merayakan yang mereka katakan kelahiran Isa al-Masih, na'udzubillah, ya. Padahal secara fakta tidak bisa dibuktikan, Pak, ya. Dengan data-data yang ada, Nabi Isa itu lahir 25 Desember, enggak ada itu. Itu adalah kelahiran, ya, dewa Romawi. Ya, namun dewanya sudah membaur ke ajaran Kristen itu, Pak. Jadi ajaran dia itu sangat kental dengan budaya. Hanya Islamlah ajaran yang tidak diwarnai oleh budaya. Islam yang mewarnai budaya, seperti itu. Maka Islam itu konsepnya, Pak, tidak pernah diwarnai oleh budaya. Namun Islamlah yang meluruskan budaya.
Makanya Islam yang diwarnai oleh budaya itu pasti sesat itu. Iya. Islam yang diwarnai oleh budaya seperti kejawen. Iya. Karena agama Islam ya itu Pak Naudzubillah, coba lihat aliran sesat yang di mana, di Filipina atau di mana itu Pak. Agama Islamnya sudah bercampur dengan Hindu. Saya pernah lihat ada video dokumenter. Oh itu naudzubillah Pak ya. Bahkan sholatnya jarang, karena memang itu mereka menggabungkan antara budaya dan agama. Hilanglah agamanya, rusaklah agamanya. Iya, karena agama ini Pak yang meluruskan budaya. Ini konsep falsafah Minang ini. Bukan saya yang membela orang Minang, enggak. Iya kan? Karena konsepnya seperti apa? Adat bersari syarat. Adat bersari syarat. Maksudnya adat harus disesuaikan dengan agama. Artinya agama yang menjadi tolak ukur benar tidaknya adat ini yang benar. Kemudian syarak bersandi kitabullah. Artinya syarak harus sesuai, bukan kata-kata ulama aja, namun harus ada dalilnya. Kan itu maksudnya kan. Syarak itu, agama itu harus berdalil gitu. Itulah yang selalu yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu Pak ya, dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah itu. Ya. Allah mewajibkan kita ya 4 perkara kata beliau. Yang pertama al-ilmu. Ilmu itu apa? Nah, gitu. Ilmu itu adalah huwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan Al-Qur'an kita kenal Allah gitu ya, dengan As-Sunnah, dengan ilmu. Wa ma'rifatu nabihi sallallahu, dan mengenal nabinya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengetahui, mempelajari agama Islam. Lihat bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Artinya kita harus mempelajari argumentasinya, dalilnya. Ya, tidak hanya kata-kata orang. Ya kata syekh ini seperti enggak, Pak. Kita harus tahu argumentasi syekh itu, itulah yang disebut dengan ittiba. Ya, mengikuti suatu ya pemahaman dan kita mengetahui dalilnya, itu ittiba. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Khalil itu adalah huwal mahbubu ghayatal mahabbah, yang dicintai maka dia di puncak kecintaan. Maka mesti kita mencintai Allah itu di atas mencintai apapun, baru kita merasakan manisnya iman, sebagaimana sabda Nabi yang sering kami sampaikan. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari, salasun, ada 3 hal, man kunna fihi, apabila ya ada 3 hal itu di dalam diri, fihi, diri seseorang. Fihi itu kan singkatan dari fi tambah huwa, fihi kan itu, pada diri seseorang. Wajada, seseorang itu akan mendapati bihinna, dengan 3 hal ini ya, halawatal iman, manisnya rasa keimanan itu. Jadi iman itu ada halawahnya, ada rasanya. Nah, yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallahu, hendaknya Allah dia jadikan, wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba ilaih, lebih dia cintai. Ini ahabba ini isim tafdil, itu perbandingan Pak ya, perbandingan paling gitu, paling dia cintai. Hendaknya Allah dan rasulnya, Allah dulu yang pertama, kemudian rasul. Hendaknya Allah serta rasul itu dia jadikan yang paling dia cintai, mimma siwahuma, dari yang keduanya, dari apapun di dunia ini Pak. Jadi kalau seandainya dalam hidup kita Pak, Allah dan Rasulnya nomor 1 Pak, mengalahkan apapun, mengalahkan harta kita, istri kita, anak kita, insya Allah seseorang itu akan mendapatkan hakikat iman itu. Tapi kalau kita masih mengedepankan ego kita ya, hawa nafsu, mau maaf ya, ini Pak, ini dalilnya jelas ini Pak, namun hawa nafsu kita lebih kita kedepankan, enggak juga Pak, tidak akan bisa kita rasakan manisnya iman itu. Tapi kalau seandainya Allah dan Rasulnya nomor 1 kita prioritaskan, insya Allah. Kemudian yang kedua apa Pak, ini sering kami sampaikan, ayyuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillahi, dia tidaklah mencintainya melainkan niat dia mencintainya, dasar dia mencintainya, dorongan dia mencintai saudaranya lillah, karena Allah. Baru Pak
Kalau seandainya ukuran kita mencintai saudara kita karena ada simbiosis mutualisme gitu ya, atau istilah orang di lapau gitu ya, orang di kedai nasi gitu ya, atau di kedai domino kalau di Padang tuh ya, ya ada udang di balik bakwan kan gitu. Kita mencintai orang itu kenapa? Karena ada duitnya, Pak. Nah, kalau seperti itu belum, Pak ya, belum akan kita rasakan manisnya ukhuwah Islamiyah itu. Tapi kalau kita mencintai dia karena Allah betul ya, karena Allah saya cintai dia, insya Allah Pak, baik itu istri kita, anak kita, ya, maka ketika salah akan kita ingatkan. Itu ciri orang cinta karena Allah. Ketika saudaranya salah diingatkannya. Tapi kalau cintanya karena uang, lantak dinyolah ya, ya berarti Anda dapat duitnya gitu ya, ya kan, tidak akan diingatkan Pak, karena cintanya palsu, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cinta kepada Allah Pak, kalau teman kita salah kita ingatkan, afan akhi, ini nggak benar gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti betul-betul kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, kalau ada kita salah Pak diingatkan orang, itu berarti dia cinta sama kita itu. Iya, dia perhatian sama kita, dia nggak mau kita melanggar larangan Allah, dia nggak mau kita lalai. Ketika kita lalai diingatkan, ya akhi antum ini kenapa gini-gini gitu kan, berarti dia cinta kepada kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khalilan adalah al-mahbubu ghayatal mahabbah, yang dicintai, yang mencapai puncak kecintaan. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah bersabda, ala ini dalam bahasa Arab kata beliau harfus istiftahin, huruf untuk memulai sesuatu, huruf untuk membuka suatu peringatan. Jadi suatu peringatan yang penting itu orang Arab biasanya memulai dengan kata ala, ya, yang terkadang kalau diterjemahkan Pak, ketahuilah kan gitu. Karena kalau dibuka dengan suatu hal yang memerintahkan kita untuk dengarkanlah, ketahuilah, ini akan membuat orang itu seperti memberikan warning Pak ya, iya, memberikan tanbih gitu. Maka Allah ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah harfus istiftahin, huruf pembuka. Istiftah itu pembuka. Kemudian Allah itu juga dikatakan oleh ulama bahasa Arab, kata beliau, dengan istilah watanbih, harfut tanbih, huruf yang memberikan peringatan, ya, yang memberikan peringatan supaya orang-orang yang mendengarkan apa yang beliau sabdakan ini, ya, betul-betul dia dalam keadaan perhatian Pak, dia betul-betul memperhatikannya, ya, sehingga fokus perhatiannya dan dia fokus menyimak apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka digunakanlah oleh Nabi bahasa ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu dahulu mereka, yattakhiduna qubur anbiya'i masajidah, menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat mereka beribadah. Man kana qablakum, yakni ya orang-orang sebelum kalian, maksudnya beliau memaksudkan adalah al-yahuda wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yattakhiduna qubura anbiya'i masajidah, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bis-sholati 'indaha, dengan mereka lakukan salat di sisi kuburan itu. Wa ilaiha, dan mereka salat menghadap ke kuburan itu. Maka Nabi dalam Sahih Muslim tegas melarang, la tusallu ilal qubur, kata Rasulullah, jangan kalian salat menghadap ke kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Maka duduk itu haram Pak dalam fikih Islam, ya, karena dilarang oleh Nabi, dan hukum asal larangan itu memberikan makna haram, pengharaman, ya. Maka nggak boleh kalau seandainya kita lagi ziarah kubur duduk, jangan, ya, jangan kita pernah duduk karena dilarang oleh Nabi, ya. Apalagi sholat menghadap kuburan yang tidak ada dinding pembatasnya. Sehingga berdasarkan hadis ini ulama mengatakan haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya, kecuali kuburan itu di luar yang dibatasi dengan dinding atau jalan.
Ini hadirin yang namun ulama berbeda pendapat kalau kuburan itu di pekarangan, Pak. Yang pertama, ulama sepakat tidak boleh kalau dia di pekarangan namun menghadap arah kiblat. Ya, arah apa? Mihrab atau tempat imam arah salat kiblat. Walaupun di pekarangan itu tidak boleh. Tapi kalau kuburan di masjid nian, Pak, ini sepakat ulama tidak boleh, Pak. Ya. Kemudian kalau seandainya di pekarangan, ulama beda pendapat, ya. Kalau seandainya dia mengarah ke kiblat, semuanya sepakat tidak boleh. Namun kalau dia di pekarangan namun di sisi, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Syekh Albani tetap tidak boleh. Ulama kontemporer, Pak, ya. Kalau Syekh Mukbil boleh. Namun yang dilarang kalau menghadap ke arah kiblat. Ala kulli hal, ya, untuk kehati-hatian, Pak. Ya. Kalau ada yang mengharamkan, yang menghalalkan, maka lebih hati-hati itu kita mengambil al-ahwat, Pak. Al-ahwatnya apa? Jangan kita lakukan, kan gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada, Pak, ya, dalam Islam itu kuburan itu dekat masjid, tidak ada. Kan kuburan Nabi di masjid itu. Ini yang salahnya, ya. Kuburan masjid itu, kuburan Nabi itu, ya, adalah dikuburkan di mana beliau meninggal, dan ini adalah kewajiban bagi seluruh nabi, ketentuannya, Pak, enggak hanya Nabi Muhammad. Jadi setiap nabi itu diwajibkan meninggal, diwajibkan dikuburkan di mana mereka meninggal, dan qadarullah, Allah takdirkan beliau meninggal di rumah, di kamar Aisyah, di rumah beliau, dan qadarullah rumahnya di samping masjid, dan bukan dalam masjid itu, di samping masjid, dan ada batasnya. Namun sekarang masuk itu, Pak, karena perluasan masjid itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan ya disengaja. Beda dengan kita sekarang, Pak, ya. Di antara kita, enggak semua kita, ya, di antara kaum muslimin sengaja nian, Pak, ya. Meninggal pewakafnya dikuburkan di depan masjid atau di pekarangan masjid. Ini beda konteks, ya. Beda sebab. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi maksud menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid itu dengan sholat di sisi itu, Pak. Di sisi kuburan itu dia sholat. Dan sholat menghadap kuburan. Kemudian wabina'il masjid. Dan mereka bangun masjidnya, Pak, megah sekali. Bahkan ada dibangun itu kayak gedung gitu, ya. Ada atapnya, ada penjaganya. Bahkan di Turki itu, Pak, dibunyikan murotal. Naudzubillah, ya, itu khurafat, ya, bid'ah, naudzubillah min dzalik. Wal qubab, dan dibangun kubah-kubah. Kubab yang dari kubah. Kubah itu, Pak, seperti apa? Bangunan yang menaungi apa namanya itu, kuburan itu. Ya, itu banyak sekali, Pak, kuburan yang dianggap wali di Yaman itu banyak, di Tarim. Kalau Bapak pergi ke Tarim itu, naudzubillah. Ya, ini, Pak, betul-betul, ya, di Google aja, Pak, di YouTube ada, ya, betul-betul dibangun. Kemudian mereka kalau bahasa Minangnya barabab gitu, ya, bergendang-gendang ini, nah, ya, di kuburan itu, ya, lagu-lagu inilah, syair-syair gitu kan, tapi pakai rabab, ya, pakai apa namanya itu, pakai alat musik, pakai rebana, pakai gambus, ya, ya, subhanallah, Pak, ya, ya, begitunya, ya. Pernahkah Abu Bakar di zaman Nabi sudah ada alat musik? Tidak pernah, Pak. Sahabat ngumpul sama-sama, ayo kita main alat musik sambil zero. Tidak ada zero seperti itu. Sahabat itu Utsman bin Affan contohnya, zero tuh nangis beliau, ya Allah, ya, ya kan? Ini adalah penentuan, ini kata beliau. Alam kubur itu alam penentuan. Kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa juga menjadi apa? Hufrun min hufaril jahannam. Bisa menjadi taman surga, bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka jahanam. Maka kalau seandainya orang selamat dari azab kubur, kata beliau, di alam kubur ini selamat dia, maka setelahnya insya Allah, ya, akan lebih selamat dia. Namun kalau enggak selamat, setelahnya akan lebih sulit. Makanya beliau itu, Pak, kalau mendengar tentang neraka, kata ulama yang menceritakan tentang sahabat Utsman bin Affan itu, beliau tetap sedih juga, takut juga. Namun kalau ziarah kubur, bercerita tentang kubur, beliau jauh lebih sedih, jauh lebih takut, ya. Kita sekarang sebagian orang sufi, ya, malah main
gendang pula, na'udzubillah Pak ya. Ya, dan ini jauh dari petunjuknya para sahabat Nabi yang mulia. Maka kita mesti hati-hati Pak ya. Kita harus selektif dan mencari apa Pak? Mencari guru. Jangan sampai kita jadikan guru seperti itu ya. Na'udzubillah. Bahkan solawatnya Pak, ada nama orang sufi sekarang itu Pak, na'udzubillah dia. Mafia solawat. Ada, ketik aja. Wah ya Allah Pak, kayak di konser naik klub. Ya Pak, aku joget-joget gitu, na'udzubillah ya. Katanya salawat Nabi, kok seperti itu? Marah Nabi Pak. Kita salawat, dia kan salawat itu ibadah. Bahkan Allah perintahkan orang beriman untuk bersalawat, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersalawatlah kalian. Oh dipakai musim-musim, na'udzubillah, buatlah geng-geng salawat banyak sekali. Habis salawat itu Pak, salaman dengan cewek bukan mahram, cium tangan, na'udzubillah. Subhanallah, na'udzubillah Pak. Ngeri kita lihat zaman sekarang nih Pak, fitnah itu ya. Jadi agama ini Pak, dia dicampur adukan dengan maksiat gitu ya. Itulah jadi bid'ah dia. Na'udzubillah ya. Orang itu salawat itu Pak, hendaknya kita menitikan air mata kita. Kita bayangkan ketika kita mengucapkan salawat itu Pak, kita bayangkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika kita berbondong-bondong kelak menghadap Nabi Adam, tidak ada yang mau mendoakan menjadi sosok yang mewakili kita berdoa kepada Allah, hanya Nabi Muhammad waktu itu. Ketika itulah diberikan syafaat oleh Allah, diizinkan beliau untuk memberikan doa. Siapa itu doa apa ya? Pertolongan, doa Nabi kepada Allah untuk menolong kita, untuk menolong pelaku maksiat dosa besar itu. Namun syaratnya tidak berbuat syirik. Itu kita bayangkan, tidak juga joget-joget salawat. Bayangkan itu Pak, luar biasa, nangis kita. Allahumma sholli Muhammad, nangis kita. Bukan juga ya Allah ya, ngeri kita zaman sekarang Pak ya. Malah salawat joget-joget, salawat sendiri aja. Sahabat tidak pernah buat majelis salawat, tidak ada. Ada nggak Pak riwayatnya? Abu Bakar buat majelis salawat apalah namanya gitu. Kemudian pakai musik-musik sahabat, ya Allah. Ya kan? Atau Abu Hurairah pakai gitar gitu ya. Sampai sana ada Pak. Ya, bahkan ya di hari Id saja ada anak kecil Pak bergendang, Abu Bakar merah matanya. Apa itu? Namun Nabi mengatakan ini pengecualian. Kalau di hari raya atau walimah, kalau anak kecil yang belum balik main gendang itu diperbolehkan. Artinya kenapa sahabat marah? Tidak ada itu kebiasaan dari sahabat. Sahabat itu mereka terbiasa nangis ya, terbiasa sholawat sendiri-sendiri. Nggak ada orang yang lihat, jauh daripada yang namanya ria. Itu ria Pak ya. Seolah dialah yang paling bersalawat. Tidak tahu dia kalau Ahlus Sunnah itu punya zikir pagi petang yang sekali salawat itu 100. Nggak tahu mereka gitu ya. Namun kan nggak dipublikasikan karena ibadah itu sendiri gitu. Kalau mereka buat mau majelis salawat gini-gini ya, seolah mereka yang paling bersalawat ya, si paling ya. Padahal kita itu ya dianjurkan, disunahkan untuk bersalawat minimal 100 Pak. Allahumma shallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, 100 itu. Dalam zikir pagi petang. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nggak mau diliput ke kamera, salawat harus diliput kamera gitu ya. Salawat harus pakai cingkrak-cingkrak, goyang-goyang sana sini, nauzubillah ya. Ngeri kita Pak ya. Fitnah akhir zaman yang sangat menakutkan ini Pak. Subhanallah ya, kita selalu berdoa ya sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal, ini Pak, ini fitnatil mahya ini. Ini fitnah dalam kehidupan. Fitnah agama itu jauh lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena mengingat waktu sudah hampir jam 8 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.